Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Kurniawan dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi ISS pertama kami mengenai topik stroke. Ini daftar nama kelompok kami. Stroke merupakan urutan kedua penyakit mematikan setelah penyakit jantung. Serangan stroke lebih banyak dipicu karena hipertensi, diabetes, obesitas, dan berbagai gangguan aliran darah ke otak lainnya. Stroke juga dikenal dengan cerebrovascular accidents dan brain attacks. Stroke berarti pukulan yang terjadi secara mendadak dan menyerang otak. Gangguan peredaran darah di otak dapat berupa iskemia, yaitu aliran darah berkurang atau berhenti pada sebagian daerah di otak. Sedangkan gangguan peredaran darah lainnya adalah terjadi perdarahan di otak karena dinding pembuluh darah robek atau pecah. Stroke dari segi paliatif merupakan permasalahan utama dalam perawatan paliatif. Stroke atau CVD, Cerebrovascular Disease, merupakan defisit neurologi secara mendadak, susunan saraf pusat yang disebabkan oleh peristiwa iskemik atau hemoragik mempunyai etiologi dan patogenesis yang multikompleks. Perawatan paliatif ini sangat penting dan memiliki beberapa keuntungan, antara lain dengan palliative care, pasien akan merasa nyaman, merasa bebas, lebih dekat dengan keluarga, merasa nyaman, dan memberi kesempatan bagi anggota keluarga untuk ikut terlibat dalam perawatan. Definisi rehabilitasi pasien stroke adalah program pemulihan pada kondisi stroke yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional pasien stroke, sehingga mereka mampu mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Rehabilitasi medik sangat diperlukan untuk mempertahankan fungsi gerak sendi karena pasien stroke akan mengalami gangguan fungsi motoriknya. Rehabilitasi yang perlu diperhatikan saat dilakukan rehabilitasi adalah perawatan harus fokus pada penilaian, pendidikan, dan intervensi terapeutik untuk mengoptimalkan posisi dan memulai mobilisasi, aktivitas kehidupan sehari-hari, pelatihan, penilaian nada, menelan, komunikasi, dan kognisi, serta evaluasi ortotik. Layanan rehabilitasi dimulai pada periode akut pasca stroke, sehingga setelah pasien stabil secara medis, fisik, dan terapis okupasi dan ahli patologi bicara dan bahasa harus dikonsultasikan, serta dokter rehabilitasi. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan saat rehabilitasi pasca akut adalah keparahan gangguan dan toleransi terapi. Itu harus diperhatikan, serta mereka dengan stroke ringan biasanya cocok untuk dipulangkan dengan rumah atau dengan rawat jalan, sedangkan dengan lebih defisit yang mendalam lebih baik dilayani dengan rawat inap dan dengan masa rehabilitasi baik subakut biasanya 1,5 jam atau akut 3 jam. Dalam perawatan tingkat akut, layanan dokter rehabilitasi diberikan setiap hari. Banyak fasilitas rehabilitasi akut menawarkan spesialisasi pelayanan rehabilitasi stroke. Tujuannya adalah untuk menyediakan perawatan secara komprehensif dan berpusat kepada pasien. Sedangkan untuk manajemen farmakologi pada pasien stroke biasanya akan diberikan obat saluran cerna dengan pilihan obat ranitidin yang paling banyak digunakan karena pasien stroke hemoragik ada yang memiliki masalah pada lambung. Sedangkan untuk manajemen farmakologi lainnya
akan diberikan obat analgesik, obat anti alergi dan obat untuk anfilaksis, obat kardiovaskuler, pemberian antiplatelet, neuroprotektan, serta larutan elektrolit, nutrisi, dan lain-lain. Sedangkan untuk dukungan psikososial pada pasien stroke, pasien pasca stroke membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan psikososialnya, seperti dukungan dari keluarga sangat berperan penting dalam proses rehabilitasi pasien stroke, mulai dari teman, kelompok, keluarga, maupun saudara yang ada di dekat pasien. Selanjutnya, pasien pasca stroke perlu mendapatkan konseling, mendapatkan dukungan emosi, serta bantuan untuk menjalankan aktivitasnya. Dukungan perawatan paliatif adalah semua tindakan aktif guna meringankan beban penderita, terutama yang tidak mungkin sembuh. Kebutuhan perawatan paliatif pada pasien stroke diberikan dan dilakukan secara berkesinambungan dengan perawatan paliatif home care yang berkualitas. Maka, kondisi pasien dengan stroke dapat memberikan efek membaik pada fisik maupun psikologisnya. Perawat sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke. Kesimpulannya, stroke merupakan urutan kedua penyakit mematikan setelah penyakit jantung, dengan pemicu hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan berbagai gangguan aliran darah lainnya. Peran rehabilitasi dalam penyintas stroke sangat penting untuk mengoptimalkan hasil fungsional dan bantuan gejala, terutama pada stroke yang lebih parah. Dimulai pada periode akut pasca stroke, segera setelah pasien stabil secara medis. Perawatan berfokus pada penilaian, pendidikan, dan intervensi terapeutik untuk mengoptimalkan posisi dan untuk memulai mobilisasi, aktivitas sehari-hari, dan manajemen farmakologi. Pasien stroke membutuhkan bantuan untuk kebutuhan psikososialnya, mulai dari dukungan teman sebaya, dukungan teman, keluarga, maupun kelompok tertentu, serta mendapatkan konseling, mendapatkan dukungan emosi, dan bantuan untuk menjalankan aktivitas. Dan ini untuk daftar pustaka kami. Sekian dan terima kasih.